Perkenalkan, nama saya Winda Saputriani Saragih, NPM 188220124 dari kelas A3 Agribisnis. Saya akan membuat video penjelasan dari makalah studi kasus dari tugas yang pertama. Baik, studi kasus yang saya berikan yaitu beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Kota Nopan, yaitu asap kendaraan, limbah industri tahu, limbah rumah tangga, dan pestisida yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan makhluk hidup. Yaitu pencemaran lingkungan yang dihadapi pada umumnya disebabkan oleh kegiatan ekonomi. Namun, pencemaran lingkungan atau polusi dapat dikendalikan untuk memperoleh polusi yang optimal yang memberikan manfaat bersih maksimal kegiatan ekonomi. Identifikasi dari pencemar diperlukan ketika polusi yang optimal ditentukan. Instrumen ekonomi dapat digunakan untuk menuntut para pencemar untuk mengendalikan kegiatan ekonomi mereka. Pemilihan instrumen ekonomi yang akan diterapkan akan bekerja dengan baik jika nilai pencemaran lingkungan dikenal. Bahkan, polusi tidak berharga dan oleh karena itu, valuasi ekonomi dari polusi diperlukan. Beberapa teknik penilaian telah diperkenalkan berdasarkan jenis polusi. Di samping itu, juga perlu aspek legal untuk dijadikan pedoman berupa peraturan-peraturan mengenai lingkungan demi menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu dicari suatu cara pengelolaan sampah secara baik dan benar melalui perencanaan yang matang dan terkendali dalam bentuk pengelolaan sampah secara terpadu. Selain itu, diperlukan juga suatu sistem penegakan hukum lingkungan sehingga sistem hukum tersebut mampu menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan yang timbul dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini. Sumber daya alam dan lingkungan di bumi ini disediakan untuk kepentingan makhluk hidup yang ada, tetapi dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dapat berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri. Manusia melakukan eksploitasi sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhannya. Kondisi ini menyebabkan lingkungan hidup di dunia menjadi lebih kritis dan semakin mengancam kualitas kehidupan manusia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pembangunan yang tidak memperhatikan ekologi merupakan ancaman utama bagi kelestarian sumber daya alam. Pada skala yang luas, dimensi ini telah berkembang menjadi krisis global yang ditandai dengan adanya 3 dimensi yang saling berkaitan, yaitu adanya kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan sosial. Dalam hal ini, kita bicara pada kebutuhan yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, dan bagaimana nantinya kita secara bijak mengelola sumber daya tersebut dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi pertanian. Oleh karena itu, maka perlu menjadi perhatian yang lebih cermat hubungan antara keduanya. Strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berupa akibat aktivitas pertanian atau peternakan berupa pertanian terpadu merupakan salah satu solusi yang mungkin dapat dilakukan. Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan keharusan yang perlu dilakukan pada masa saat ini dan yang akan datang. Untuk mendapatkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam penanganan sampah di Kota Nopan, maka dalam pengelolaannya harus cukup layak diterapkan yang sekaligus disertai upaya pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai keuntungan berupa nilai tambah. Untuk mencapai hal tersebut,
maka perlu pemilihan cara dan teknologi yang tepat. Perlu partisipasi aktif dari masyarakat sumber sampah berasal, dan mungkin perlu dilakukan kerjasama antar lembaga pemerintah yang terkait.